Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Ramadhani dengan NIM 2022-1012. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint jurnal saya mengenai pola pikir pertumbuhan siswa kaitannya dengan keyakinan guru, praktik mengajar, dan iklim sekolah. Untuk pendahuluannya yaitu untuk menumbuhkan mindset berkembang siswa secara efektif. Penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang dapat mengkomunikasikan pesan-pesan mindset kepada siswa. Penelitian ini meneliti hubungan pola pikir pertumbuhan siswa dengan berbagai dimensi keyakinan guru, pola pikir self-evaluasi, praktik mengajar, inquiry, terbimbing, kerja kelompok, diferensiasi tugas, pengelompokan kemampuan di kelas, penguasaan, dan evaluasi normatif. Dan iklim sekolah, pengembangan holistik, pengelompokan kemampuan di sekolah. Baiklah, yang pertama perkenalan. Studi saat ini meneliti hubungan pola pikir pertumbuhan siswa sekolah dasar dengan berbagai dimensi keyakinan guru, praktik mengajar, dan iklim sekolah. Dengan mengidentifikasi faktor guru dan sekolah yang terkait dengan mindset berkembang di kalangan siswa sekolah dasar. Penelitian ini berpotensi memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana benih mindset berkembang dapat disemai sejak dini dalam perjalanan pendidikan siswa. Yang pertama, keyakinan guru. Guru adalah sosialisasi penting keyakinan siswa kepada kemampuan. Oleh karena itu, tampaknya masuk akal bahwa guru dapat transmisikan keyakinan pola pikir mereka kepada siswa karena keyakinan guru memandu praktik mereka yang pada gilirannya dapat membentuk pola pikir siswa. Namun penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pola pikir guru tidak secara sistematis terkait dengan pola pikir siswa. Yang ke-B, praktik mengajar. Selain apa yang dikatakan guru, praktik pembelajaran mereka yaitu apa yang mereka lakukan. Selanjutnya dapat menyampaikan pesan pola pikir kepada siswa. Penelitian ini berfokus pada praktik guru di 4 bidang yaitu otonomi, tugas, pengelompokan, dan evaluasi. Yang ke-C, iklim sekolah. Iklim sekolah adalah istilah umum yang mencakup berbagai fitur struktural dan sosial emosional dari lingkungan sekolah. Iklim sekolah biasanya berubah seiring kemajuan siswa ke kelas yang lebih tinggi dengan penurunan penekanan pada kebutuhan sosial emosional siswa dan peningkatan penekanan pada kemampuan dan kinerja. Yang ke-D, studi saat ini. Untuk menumbuhkan mindset berkembang siswa secara efektif, penting untuk mengidentifikasi faktor kontekstual yang dapat menyampaikan pesan pola pikir kepada siswa. Sejauh ini hanya sedikit penelitian yang meneliti faktor guru dan sekolah yang memprediksi pola pikir siswa, dan banyak diantaranya berfokus pada siswa di sekolah menengah atau universitas. Yang kedua, metode, yaitu yang pertama sampel. Dalam penelitian ini, kami menggunakan sampel Finlandia dari kota Helsinki dan berfokus pada anak-anak berusia 10 tahun karena siswa sekolah dasar diajarkan semua mata pelajaran oleh satu guru, sehingga langsung menghubungkan pola pikir siswa dan keyakinan guru untuk memilih sampel representatif atau SSES menggunakan desain sampling bertingkat 2 tahap. Sekolah pertama-tama dipilih secara acak dan probabilitas proporsional dengan ukuran diikuti dengan pemilihan acak siswa dan dalam sekolah sampel. Yang ke-B, pengukuran. Studi ini memanfaatkan laporan dari berbagai sumber. Siswa melaporkan pola pikir, kecerdasan mereka. Guru melaporkan keyakinan dan praktik pengajaran mereka. Dan kepala sekolah melaporkan iklim sekolah. Terdapat 10 yang
ada pada pengukuran, yaitu yang pertama, pola pikir siswa, kedua, pola pikir guru, kemajuan guru, inquiry terbimbing, kerja kelompok, diferensiasi, kemampuan standar evaluasi, pengembangan holistik, pengelompokan kemampuan di sekolah, dan yang terakhir, kovariat. Yang ke-C, analisis. Analisis jalur bertingkat digunakan untuk mengidentifikasi faktor guru dan sekolah yang terkait dengan mindset berkembang siswa. Pendekatan bertingkat diadopsi untuk mengakomodasi struktur 3 tingkat dari kumpulan data, yaitu siswa bersarang di ruangan kelas dan ruangan kelas bersarang di sekolah. Yang ketiga, hasil. Yang pertama, data hasil dan statistik deskriptif. Data yang hilang sangat minim untuk kuesioner guru dan kepala sekolah. Namun 429 siswa memiliki nilai yang hilang pada pola pikir yang dilaporkan sendiri. Mungkin karena item ini terletak di akhir kuesioner yang panjang, kami memeriksa pola pikir data yang hilang di tingkat kelas dan menemukan bahwa bahkan di kelas dengan tingkat kehilangan sedang hingga tinggi, yaitu 50%. Distribusi skor pada pikir relatif merata dan mirip dengan kelas dengan nilai yang hilang sedikit. Yang ke-B, analisis bertingkat. Model 0 menunjukkan bahwa keanggotaan kelas dan sekolah masing-masing menyumbang 4,7% dan 5,5% dari varians dalam pola pikir pertumbuhan siswa. Analisis faktor konfirmatori mendukung struktur faktor variabel laten yang ditujukan oleh beberapa item sebagaimana dibuktikan oleh indeks kecocokan model yang baik. Yang ke-C, analisis eksplorasi. Karena pola pikir dan efikasi diri guru tidak secara langsung terkait dengan pola pikir pertumbuhan siswa, dua analisis eksplorasi dilakukan untuk lebih memahami interaksi antara keyakinan guru, praktik mengajar, dan pola pikir siswa. Ya, kemudian data-data pola pikir siswa. Dari tingkat sekolah melaporkan pola pikir pertumbuhan yang lebih kuat di sekolah yang menghargai fungsi sosial emosional siswa, yaitu 0,43 atau 95% CL. Mengelompokkan siswa ke dalam siswa yang berbeda menurut kemampuan tidak berhubungan dengan growth mindset siswa dibandingkan dengan model kovariat saja. Faktor tingkat sekolah menyumbang 12% dari variasi antar sekolah dalam pola pikir siswa. Yang keempat, diskusi. Mengingat bahwa sebagian besar sekolah dasar dalam penelitian ini menekankan perkembangan sosial emosional siswa, temuan ini menunjukkan bahwa siswa memiliki pola pikir yang lebih kuat di sekolah yang menyimpang dari norma ini. Meskipun keberhasilan akademik sangat dihargai di sekolah, satu-satunya fokus pada nilai dan presentasi dapat menghasilkan struktur tujuan kinerja yang telah dikaitkan dengan pola pikir tetap di antara siswa sekolah dasar. Yang pertama, implikasi untuk latihan. Di antara berbagai faktor guru, inquiry terbimbing dan diferensiasi tugas paling erat kaitan dengan pola pikir siswa. Yang ke-B, keterbatasan dan arah masa depan. Studi ini memanfaatkan sampel acak berlapis dan laporan dari berbagai sumber untuk menunjukkan dengan tepat faktor guru dan sekolah terkait dengan pola pikir pertumbuhan siswa. Dan yang terakhir, kesimpulan. Mengingat manfaat memegang mindset berkembang untuk pembelajaran dan motivasi siswa, memahami cara menanam budaya mindset berkembang di ruang
kelas dan sekolah adalah prioritas tinggi. Pendekatan berbasis bukti tergantung pada pemahaman yang akurat tentang faktor kontekstual, mana yang mengkomunikasikan pertumbuhan dan keyakinan pola pikir tetap kepada siswa. Studi saat ini mempertimbangkan faktor-faktor di berbagai tingkat lingkungan sekolah dan mencakup berbagai dimensi keyakinan guru, praktik mengajar, dan iklim sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.